Makanya begitu Nabi Muhammad meninggal, Siti Fatimah datang ke makamnya Rasulullah, kuburan masih basah. Dan Siti Fatimah ambil tanah kuburnya Nabi Muhammad, diusap ke matanya dua-duanya sambil ngucapin syair. Madza ala man syamma turbata Ahmadin alla yashumma mada zamani ghawaliyah. Subbat alayya masaibu law annaha subbat ala al-ayyam udna layaliyah. Sambil diusapin tuh tanah kuburnya Rasulullah yang masih basah. Siapapun yang bisa mencium tanah kuburnya Nabi Muhammad sampai kiamat, yang gak bakal nemu parfum minyak wangi yang lebih wangi dari tanah ini. Saya mendapat musibah yang berat dengan wafatnya Rasulullah. Andai kata musibah yang berat ini dirasakan sama siang, siang bakal gelap. Jiwa saya sekarang lagi gelap. Nangis, Siti Fatimah nangis. Udah gak enak, hidup udah gak enak. Makanya Siti Fatimah gak lama hidup, 6 bulan. Rasulullah meninggal Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal Nabi meninggal, sama hari lahirnya. Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Siti Fatimah 6 bulan meninggal setelah wafatnya Rasulullah. Itu di 6 bulan udah nunduk, udah gak nafsu hidup, udah gak nafsu dunia Siti Fatimah. Sampai-sampai Sayyidah Fatimah itu katanya banyak merenung setelah wafat Nabi Muhammad. Sampai sebagian ada sahabat yang kagak tega sama Sayyidah Fatimah. Sayyidina Anas bin Malik yang 10 tahun jadi abdi dalamnya Nabi Muhammad bilang, wahai Sayyidah Fatimah, yang sabar, yang kuat, ini ujian, yang sabar, yang kuat. Disampaikan begitu sama Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah bilang apa? Atabat nufusukum an tahsut turaba ala Rasulillah. Ente nyuruh ana sabar. Ente rasanya bagaimana waktu naro jenazah Nabi Muhammad terus ente uruk tuh jenazah. Bagaimana rasanya hati ente wahai para sahabat? Bisa apa nyaman tuh hati? Ana mah nggak bisa, nggak tahu ana bagaimana ini ditinggal wafatnya Nabi Muhammad. Sampai-sampai Sayyidah Fatimah di akhir hayatnya nih ngomong sama, jadi Sayyidah Fatimah itu dekat banget sama satu perempuan namanya Sayyidah Asma binti Umais. Asma binti Umais ini istri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum nikah sama Sayyidina Abu Bakar, dia nikah sama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali. Berarti biras kalau kata kita mah ya, biras-birasan begitu. Nah, terus dinikahin sama Sayyidina Abu Bakar. Deket tuh. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal, Siti Fatimah nangis. Waktu nangis ini Siti Asma binti Umais ngelihat, wahai Sayyidah Fatimah, kenapa nangis? Ma yubki. Kenapa nangis? Lihat jawaban beliau. Saya nangis bukan apa-apa. Saya nangis mikir, saya kan gak lama lagi meninggal. Saya mikir kalau saya meninggal nanti, terus saya takut pas jenazah saya dibawa, mata lelaki ngelihat jenazah saya. Saya nggak mau. Ntar orang tahu tinggi badan saya, lekuk tubuh saya, walaupun saya sudah dibalut dengan kain, tapi gambarannya masih ada. Itu yang saya nangis. Saya takut jenazah saya dilihat orang. Kira-kira ente ada usul gak wahai Asma? Kata Siti Fatimah nih. Kata Siti Asma apa? Kebetulan kan Siti Asma ini bekas istrinya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib salah satu orang yang hijrah ke Habasyah, ke Afrika dulu. Waktu masih di Mekah tuh, kan ada hijrah pertama ke Afrika tuh. Nah, waktu masih jadi istrinya Sayyidina Ja'far, Siti Asma mengatakan, nah wahai Siti Fatimah, saya waktu tinggal di Afrika, di Habasyah dulu ngelihat orang-orang kalau meninggal di sana itu digotong pakai keranda. Kerandanya itu ditutupin pakai kain. Dibikin pakai kayu-kayu begitu terus ditutupin pakai kain. Nah kalau gitu ana wasiat sama ente, ente bikinin itu buat ana. Nanti kalau meninggal tolong tutup biar nggak ada orang bisa ngelihat jenazah ana. Sehingga ketika detik-detik Sayyidah Fatimah mau meninggal dunia, udah nggak nafsu hidup, udah nggak nafsu dunia. Sayyidina Ali datang kepada Sayyidah Fatimah. Baik-baik. Sayyidah Fatimah bilang, wahai suami, ana mau nyampein wasiat yang ada di hati ana sekarang, bisa gak ente jalanin kira-kira? Insya Allah ana siap, kata Sayyidina Ali. Wahai ya binta Rasulullah, wahai putri Rasulullah,
Saya siap menjalankan apapun, keluarin apapun wasiat kamu, kasih sama saya akan jalanin. Saya punya 3 wasiat, tolong jalanin kalau saya meninggal. Sebutin apa, saya akan jalanin. Yang pertama, kata Siti Fatimah, nanti kalau ana meninggal, tolong bawa jenazah ana pakai keranda. Yang sudah ana musyawarahkan dengan Asma binti Umays. Kata dia di Afrika begitu orang. Dan dalam sejarah, jenazah yang pertama kali dibawa pakai keranda, pakai kurung batang itu Siti Fatimah itu dalam sejarah. Dulu-dulu orang nggak pakai begituan. Ya. Terus yang kedua apalagi? Yang kedua, Siti Fatimah bilang sama Sayyidina Ali, yang kedua, kalau ana meninggal, tolong nikahin keponakan saya, Umamah binti Abil As bin Rabi', putri dari saudari saya Zainab binti Rasulullah. Jadi Rasulullah anak perempuannya yang paling tua itu namanya Sayyidah Zainab, nikah sama Abul As bin Rabi', punya anak perempuan satu namanya Umamah. Yang dalam hadis pernah Nabi Muhammad gendong dalam sholat tuh anak perempuan itu dia. Itu ponakan saya, mudah-mudahan saya sama anak-anak saya nanti. Marhaba. Yang ketiga apa? Wahai Fatimah, wahai binti Rasulullah. Yang ketiga, tolong kubur ana malam-malam di Baqi'. Ana nggak mau dikubur siang. Kenapa? Nggak mau dilihat sama mata lelaki ana jenazah. Jadi Siti Fatimah itu dijalanin semua wasiatnya Mas Sayyidina Ali. Dikubur malam kenapa? Karena nggak mau dilihat lelaki. Masya Allah ya. Jenazahnya kagak mau dilihat sama lelaki. Kalau sekarang kan orang pada mejeng Pak di medsos. Yang joget-joget ya, Masya Allah. Ini kagak mau. Dan dikubur di Baqi', Sayyidina Ali sengaja menyembunyikan kuburnya Sayyidah Fatimah. Disaruin dengan kubur-kubur yang lain posisinya karena emang gak mau kelihatan. Baik itu jenazahnya ataupun kuburnya. Dan semuanya sudah dijalani sama Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu.